Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Ikhwan yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang instrumen kebijakan moneter Islam di Indonesia. Adapun instrumen pertama yang kita bahas yakni Giro Wajib Minimum. Giro Wajib Minimum merupakan instrumen moneter ataupun makroprudensial buat mengendalikan duit tersebar di warga yang secara langsung mempengaruhi terhadap indeks inflasi. Tindakan yang ideal adalah agar bank mematuhi ketentuan tersebut, namun tetap harus diupayakan agar giro wajib minimum tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia untuk mengurangi jumlah uang yang tidak digunakan secara efisien. Giro wajib minimum dibentuk dengan maksud agar seluruh kewajiban likuiditas bank dapat segera dipenuhi, antara lain kewajiban terkait penarikan tunai dari nasabah, pembiayaan penarikan nasabah, penarikan clearing, dan kewajiban lainnya untuk kepentingan internal dan eksternal bank. Kemudian instrumen yang kedua adalah fasilitas pembiayaan dan simpanan. Fasilitas pembiayaan. Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan. Selanjutnya fasilitas simpanan. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Instrumen ketiga yakni operasi pasar terbuka, dalam rangka mempengaruhi kondisi likuiditas pasar uang. Kebijakan moneter yang tempuh oleh bank sentral dapat melakukan kontraksi kebijakan atau ekspansi kebijakan. Dalam konteks kontraksi, BI menjual SBI dan untuk ekspansi BI membeli kembali SBI repo. Dengan kata lain, apabila likuiditas perbankan mengalami surplus maka BI akan menjual surat berharga, sebaliknya apabila permintaan uang mengalami surplus maka BI akan membeli surat berharga tersebut. Implikasi dari jual beli surat berharga tersebut adalah pada beban yang ditanggung. Apabila BI menjual SBI maka beban OPT ditanggung oleh BI. Sedangkan apabila OPT menggunakan intervensi valuta asing maka tergantung pada pihak pengelola baik BI atau pemerintah. Instrumen yang keempat yakni repo syariah. Transaksi repo syariah. Transaksi repo di Indonesia pada awalnya diatur peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Bapepam LK. Peraturan ini adalah Peraturan Bapepam LK Nomor 8, G13 tentang perlakuan akuntansi Repurchase Agreement, repo, dengan menggunakan Master Repurchase Agreement, MRA. Namun peraturan ini hanya memberlakukan MRA dengan objek repo berupa surat utang negara, SUN, dan, atau sertifikat Bank Indonesia, SBI. Sehingga belum terdapat pengaturan yang jelas mengenai transaksi repo dengan objek berupa saham walaupun pada dasarnya tidak ada perbedaan yang signifikan apabila objek repo berupa efek yang bersifat utang maupun ekuitas. Instrumen selanjutnya adalah Sertifikat Investasi Murabahah Antar Bank, SIMA. Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank Syariah, SIMA, adalah piranti yang digunakan transaksi dalam pasar uang antar bank syariah, PUAS. Sertifikat ini merupakan sertifikat yang digunakan sebagai sarana investasi bagi bank yang kelebihan dana untuk mendapatkan keuntungan, dan di pihak lain Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank Syariah, SIMA, juga sebagai sarana bagi bank yang mengalami kekurangan dana untuk mendapatkan dana jangka pendek dengan prinsip mudharabah 8. Melalui transaksi pasar uang antar bank syariah, semua bank umum tak terkecuali syariah bisa menempatkan dana dalam bentuk sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah, SIMA, yang diterbitkan bank syariah yang mengalami kesulitan likuiditas. Dengan membeli sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah, SIMA, pengembalian investasi atau pinjaman akan dibayarkan ketika SIMA jatuh tempo. Jadi bank yang membeli profit sharing pembagian hasil bukannya bunga. Instrumen selanjutnya adalah SIKA, Sertifikat Perdagangan Komoditi berdasarkan prinsip syariah antar bank. SIKA adalah merupakan bukti jual beli pembayaran tangguh atas perdagangan komoditi di bursa.
Instrumen ini diterbitkan atas dasar transaksi jual-beli komoditi di bursa berjangka berprinsip syariah dengan menggunakan akad murabahah. Ketentuan tentang sikat tersebut diatur dalam Revisi Peraturan Bank Indonesia, PBI, No. 14/1, PBI, 2012 tentang perubahan atas PBI No. 9/5, PBI, 2007 tentang pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah 9. SIKA merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh BAS atau UUS dalam transaksi pasar uang syariah yang merupakan bukti jual beli dengan pembayaran tangguh atas perdagangan komoditi di bursa. Instrumen selanjutnya adalah SIPA. SIPA adalah sertifikat yang diterbitkan oleh BAS atau UUS sebagai pernyataan penerimaan pengelolaan dana di PUAS dengan akad wakalah Bil-Istitsmar. SIPA merupakan instrumen baru yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada Juli tahun 2020. Sertifikat perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah antar bank, SIKA, adalah merupakan bukti jual beli pembayaran tangguh atas perdagangan komoditi di bursa. Instrumen ini diterbitkan atas dasar transaksi jual beli komoditi di bursa berjangka berprinsip syariah dengan menggunakan akad murabahah. Ketentuan tentang SIKA tersebut diatur dalam Revisi Peraturan Bank Indonesia, PBI, No. 14/1, PBI, 2012 tentang perubahan atas PBI No. 9/5, PBI, 2007 tentang pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah 9. SIKA merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh BAS atau UUS dalam transaksi pasar uang syariah yang merupakan bukti jual beli dengan pembayaran tangguh atas perdagangan komoditi di bursa. Instrumen selanjutnya adalah SIPA. SIPA adalah sertifikat yang diterbitkan oleh BAS atau UUS sebagai pernyataan penerimaan pengelolaan dana di PUAS dengan akad wakalah Bil-Istitsmar. SIPA merupakan instrumen baru yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada Juli tahun 2020. Adapun instrumen selanjutnya yakni Reverse Repo SBSN. Reverse Repo SBSN merupakan pembelian SBSN oleh bank dari Bank Indonesia dengan janji penjualan kembali oleh bank sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati. 11. Surat Berharga Syariah Negara, SBSN, biasa disebut sukuk negara adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan prinsip syariah. Reverse Repo SBSN adalah kegiatan penjualan SBSN oleh BI ke bank-bank syariah dengan perjanjian dibeli kembali oleh BI di kemudian waktu. Akad yang digunakan Bank Indonesia untuk Reverse Repo SBSN BI. Ma ALW, AT, BI, 2017-12 Repurchase Agreement, Repo, SBSN adalah transaksi penjualan SBSN oleh bank kepada Bank Indonesia dengan janji pembelian kembali sesuai dengan harga A dan jangka waktu yang disepakati dalam rangka Standing Facilities Syariah. Transaksi ini dilakukan dalam rangka melakukan operasi moneter yaitu kontraksi likuiditas perbankan. Instrumen selanjutnya yakni PASBI berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/16, PBI, 2012 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Umum, Sertifikat Bank Indonesia, SBI, merupakan surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. SBI diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu piranti dalam operasi pasar terbuka, OPT. Sebagai instrumen moneter, SBI memiliki jalur transmisi tersendiri terhadap sektor real di mana instrumen ini akan mempengaruhi besarnya penyaluran kredit kepada sektor real. SBSN Peran Surat Berharga Syariah Negara, SBSN, atau Sukuk Negara sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN semakin meningkat dari waktu ke waktu. SBSN Peran Surat Berharga Syariah Negara, SBSN, atau Sukuk Negara sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN semakin meningkat dari waktu ke waktu. Sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2008, tujuan dari penerbitannya yang utama terfokus pada pembiayaan defisit APBN.